Islam, 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 Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Yogi Arida di program acaranya Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Acara yang akan mengulas tentang seputar kejemaatan, ilmu-ilmu atau informasi-informasi yang kita akan sharing ke pemirsa MTA. Bersama narsum yang tidak asing lagi yang kita sering datangkan ke program acara kita. Siapa lagi kalau bukan Bapak Maulana Bilal. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Silakan sehat, duduk sehat. dulu, duduk Pak. Aduh. Iya. Untung nggak kesandung lagi ya Pak ya. Episode sebelumnya. Episode sebelumnya. Mudah-mudahan di-cut sih ya. Mungkin mata kaki saya tertutup. Oh itu lebay sih Pak. Oh, lebay. Baik Pak. Iya, Kita iya, kan iya. episode sebelumnya itu kan masih membahas tentang rukun iman ya. Ya, rukun iman. Episode kemarin kalau tidak salah itu kita membahas tentang iman kepada Allah, Betul. sifat-sifat Allah. Nah, kita mau bahas yang Rukun iman kedua. rukun iman. Lanjutannya. Ya, lanjutannya. Oh, saya bisa nerawang lagi jangan-jangan. Bener ya, betul juga sih. Iman kepada malaikat. Nah, sebelum saya mau minta penjelasan ke Bapak tentang iman kepada malaikat, saya mau nanya dulu boleh? Boleh. Boleh ya. Emang biasa juga kan nanya kan? Iya betul juga. Emang tugas saya menanya, Iya. Bapak menjawab. Iya. Betul. Iya. Nah, kalau kan gini kita ngebahas iman kepada malaikat. Wujud malaikat tuh apakah benar nggak sih seperti orang-orang yang beranggapan seperti saya gitu ya, beranggapan bahwa malaikat tuh berwujud ya ada sayapnya gitu ya, berwujud terus ada berbentuk laki-laki dan perempuan gitu ya segala macam. Apa seperti itu atau hanya sinar matahari atau gimana? Gimana sih Pak yang bisa dijelasin gitu? Mungkin bisa secara singkat aja gitu Pak. Iya. Yang pertama, Kang Yogi tolong ingatkan saya spesifik tentang pertanyaan Kang Yogi. Ketika berbicara tentang malaikat ya Kang, ini tidak terlepas dari pemahaman atau sudut pandang agama-agama lain. Sehingga pemahaman atau sudut pandang tentang malaikat ini menjadi beragam. Jadi dalam sejarah agama-agama atau tiap keyakinan yang ada di masyarakat, apapun latar belakangnya ya, terlepas dari agama Islam ini, kita bicara secara umum. Karena pemahaman tentang makhluk yang seperti malaikat ini, kita menyebutnya begitu karena di dalam agama lain penyebutannya pasti berbeda juga, ya misalkan atau di keyakinan lain juga penyebutannya pasti berbeda. Jadi berkaitan dengan malaikat ini sebetulnya bukan hanya di dalam Islam, ada satu keyakinan ya, makhluk ini ciptaan Tuhan yang memiliki peran demikian. Tetapi tadi setiap agama memiliki pemahaman tersendiri mengenai makhluk-makhluk ini. Terlepas dari apa keyakinan yang menjadi awal mula sekali ketika pendiri agama itu atau yang mengajarkan satu keyakinan itu di masa awalnya. Ya. Karena kan sebuah keyakinan itu seiring berjalannya waktu kadang kan semakin berkembang tuh. Betul. Pemahamannya, penyebutannya, bahkan bisa berubah jadi wujudnya pun bisa berubah tuh seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, jadi apa yang Kang Yogi tanyakan barusan itu menandakan perjalanan pemahaman masyarakat. Ya, perjalanan pemahaman masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, satu agama, dua kepercayaan gitu ya. Nah, itu. Jadi makanya muncul pemahaman-pemahaman seperti itu. Oke, baik. Lalu bagaimana di dalam Islam sendiri? Nah, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus meyakini, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri harus meyakini adanya makhluk yang disebut dengan malaikat ini. Ya. Allah Ta'ala kan berfirman berkenaan dengan hal ini ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Jadi
Nabi Muhammad sendiri dan orang-orang yang beriman ya itu diperintahkan untuk mengimani ya Allah Ta'ala, ya, mengimani malaikat, mengimani utusan-utusan Allah Ta'ala sebelum Nabi Muhammad gitu kan. Betul. Mengimani kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Nah, ini merupakan dasar keyakinan kita di dalam Islam. Meyakini adanya ya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut sebagai malaikat itu. Adapun bentuknya itu apa? Nah, jadi kalau bahasa kita di dalam jemaat ini kalau kita berbicara tentang Islam ya, pemahaman di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu dari nur. Tapi tentunya definisi nur ini ya harus difahami secara transenden, secara apa ya? Bukan yang sesuatu yang bersifat jasmani. Ya. Karena malaikat itu adalah makhluk spiritual. Ya. Kalau matahari, ada wujudnya matahari mengeluarkan cahaya, cahayanya ada. Ya. Nah, malaikat itu kita menerjemahkan penciptaan malaikat itu dari nur, ya bentuknya bukan berarti seperti itu. Bukan berarti jadi cahaya. Betul. Ya? Jadi kita katakan itu adalah metafor. Ya. Yang membuat umat ini mudah untuk memahami bahwa makhluk yang Allah ciptakan dengan nama malaikat itu ya dari sesuatu yang bersifat apa kalau kita nyebutnya bisa apa menerangi gitu kan, mencerahkan. Betul. Gitu, memiliki peran itu. Adapun wujudnya atau asalnya yaitu wallahu alam karena bentuknya tadi penciptaannya adalah penggunaan bahasanya nur ya cahaya. Tapi sekali lagi malaikat itu adalah makhluk spiritual, makhluk rohani. Ya. Gitu. Karena kalau misalkan bentuk cahaya kan kita bisa lihat kan. Kalau definisi cahaya kan kita bisa lihat nih cahaya yang sifatnya partikel bentuk ya berbentuk gitu kita masih bisa lihat. Baik. Tapi kalau cahaya dalam konteks penciptaan malaikat tentu ini harus dipahami secara metafor. Baik. Ya. Saya lupa nih saking saya excitednya ngebahas wujud malaikat, saya lupa ganti ini. Oh iya. Harusnya kita ganti background dulu, tapi sekarang bisa. Kita ganti background ya Pak ya? Iya terserah. Kita hitung sama-sama ya, hitung dari 10 kali ya, 10, kelamaan ya? Kelamaan. Nah, dari 3 ya, dari 3, 2, 1, ya. Oh, wah. Nah, sejuk gitu kan Pak ya, kita ada, nih. Ada kabut ya? Wih. Ya apa yang mau dibahas dari background ini nggak ada juga sih. Ya. Ini bisa jadi kita bahas malaikat nanti masuk ke sini. Iya. Baik, tapi tadi penjelasan iman kepada malaikat juga sudah disampaikan juga sedikit ya oleh Bapak ya. Nah, kita sekarang langsung aja nih Pak ke segmen rakyat penasaran nih. Boleh. Ada yang ingin bertanya lagi. Mudah-mudahan tidak dari Bekasi lagi ya. Tapi kita lihat saja, saya juga belum tahu nih. Coba, silakan. Bekasi kayaknya. Kayaknya Bekasi sih. Bekasi kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budi dari Bekasi. Yang saya mau tanyakan kepada Ahmadiyah itu, apakah sih dari Ahmadiyah itu beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Nah, tuh Pak. Apakah dari Bekasi? Iya, dari Bekasi. Saya pikir ya tapi nggak apa-apa. Apa jadi tadi pertanyaannya? Kan tadi sudah kita jelaskan ya, ketika bicara tentang apakah Ahmadiyah meyakini malaikat-malaikat Allah, ya otomatis sebagai seorang Muslim kita harus meyakini hal itu. Iya, ya bahkan itu menjadi salah satu pondasi dari keimanan kita. Ya, betul. Setelah mengimani Allah Taala, lalu dilanjutkan dengan mengimani para malaikatnya yang merupakan. Nah ini malaikat itu yang merupakan kalau kita istilahkan itu begini, Allah Ta'ala itu maha kuasa, ya. Allah Ta'ala itu maha kuasa. Dia bisa mengatur alam semesta ini. Baik. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala justru menciptakan makhluk yang namanya malaikat ini, ya, sebagai kita katakan itu yang diserahi amanat. Oke. Ya, untuk mengelola segala semuanya ini yang ada di alam semesta ini. Ya, jadi sekali lagi. Kalau ketika kita berbicara tentang malaikat, ini merupakan sesuatu ya makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tujuannya adalah untuk mengelola semua yang ada di alam dunia ini. Oke, tapi menarik Pak, yang Bapak bilang tadi sebelum bilang mengelola yang ada di alam semesta ini, tadi kan salah satunya menerangi gitu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan malaikatnya kan banyak? Bagaimana dengan malaikat pencabut nyawa?
Ya. Nah itu kan salah satu, sebenarnya kita semua juga takut ya Pak, didatangkan oleh malaikat pencabut nyawa ya. Nah, karena bukan takut sih, belum siap saja sih sebenarnya gitu. Nah itu gimana Pak? Ya, Allah Subhanahu wa taala kan memang yang kita yakini ya memberikan dalam tanda kutip ya kewenangan tugas-tugas tertentu kan kepada para malaikatnya. Yeah. Salah satunya adalah malaikat Israel itu. Israel. Yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa manusia. Yeah. Tapi sekali lagi seperti episode sebelumnya ya, karena ini adalah makhluk spiritual, makhluk transenden ya, maka ketika ada kalimat malaikat Israel mencabut nyawa, pemahaman kita adalah bukan berarti ya seperti yang kita pahami misalkan ada makhluk tertentu tiba-tiba datang gitu kan mencabut nyawa kita. Ya wallahu alam. Bentuknya bisa jadi itu sebuah kondisi yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Ya, itu membuat sesuatu itu kita misalkan wujud kita ini ya, ruh kita terpisah dari jasad kita. Melalui sebuah katakanlah kalau kita ngomongin sistem kekuasaan Allah Ta'ala dengan cara seperti itu. Gitu. Cuma tapi tadi sekali lagi, kenapa muncul apa istilahnya gambaran-gambaran seperti itu? Karena sekali lagi untuk memudahkan manusia memahami, ya, untuk memudahkan manusia memahami. Ya. Banyak kisah-kisah ya memang yang tercatat di dalam sejarah, baik itu di zaman Nabi SAW maupun di zaman setelah beliau berkenaan dengan perjumpaan atau merasakan ya kehadiran dari malaikat itu. Jadi banyak, misalkan di zaman Nabi SAW sendiri kan ada tuh riwayat yang sangat terkenal ya, di mana ketika Nabi SAW dan para sahabat sedang duduk-duduk ya, tiba-tiba datang seseorang dengan pakaian dari seseorang yang tidak dikenal oleh para sahabat yang hadir pada waktu itu. Artinya kan kalau orang yang seseorang yang tidak dikenal itu kan berarti dia bukan orang situ. Asing ya. Orang asing. Tapi pakaiannya tidak memperlihatkan dia orang yang telah melakukan perjalanan jauh. Ya. Nah, lalu bertanyalah sesuatu tentang agama, tentang tentang agama ya, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan segala macamnya. Nah, setelah selesai tanya jawab dengan Rasulullah itu, lalu beliau pergi, ya. Lalu Rasulullah menjelaskan, kalian tahu siapa itu? Nah, Rasulullah menjelaskan itu adalah Jibril yang ingin menjelaskan Islam kepada kalian. Nah, di sana ada satu bentuk peristiwa perjumpaan, ya, antara manusia dengan makhluk yang bernama malaikat itu. Tapi sekali lagi, ini wallahu a'lam, ya, apakah itu memang terjadi secara zahir ataukah itu terjadi secara kasyaf? Baik. Ya, karena semuanya itu kan sesuatu yang memang dua-duanya ya kekuasaan Allah Ta'ala ya. Baik. Tapi itulah memang yang pernah terjadi di dalam sejarah. Baik. Seperti itu. Baik Pak, kita akan masuk ke segmen amplop bertanya. Sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan ke Bapak, tapi saya persilakan dulu untuk amplop bertanya ya. Mangga Kang. Nah ini hebatnya. Ini baju nggak ganti-ganti dari tadi. Saya episode sebelumnya. Kayaknya nggak pulang. Nggak pulang. Nah ini Pak, lebih bagusnya lagi nih. Amplopnya kosong Pak. Oh salah ternyata. Iya Pak. Sengaja dia. Emang begitu ya. Inilah. Dia mau MTA, host. The New Reborn MTA. MTA. Iya benar. Iya. Nah Pak, ini ada 3 pertanyaan. Tapi boleh nggak saya tanya? Tapi janji ya, ini jawabnya 1 menit, disingkat lah gitu. Oh gitu. Karena ini banyak, ada 3. Tapi ini dari diri saya sendiri gitu ya. Tadi kalau memang malaikat itu untuk mengelola alam semesta, lalu maksudnya dengan kata lain adalah membantu Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, untuk mengelola itu. Lalu mengapa mesti ada nabi atau rasul? Karena kan malaikat bisa melakukan apapun dengan segala kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Maksud saya. Jadi segampang itu untuk malaikat mengatur itu. Kenapa diberikan kepada seorang nabi kalau begitu? Oke. Pertanyaannya bagus. Saya jawab sesuai pesanan ya. Boleh. Saya jawab singkat. Ya. Gitu aja jawabannya kan? Oh, maksudnya dengan jawab yang Oke, saya jawab ya. Gini, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul dalam wujud manusia?
bukan dalam wujud malaikat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ya, dan bisa berinteraksi dengan manusia. Baik. Hadrat Imam Mahdi atau Hadrat Khalifah pernah menjelaskan hal ini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih Nabi itu dari manusia. Ya. Nah, agama itu datang untuk membimbing umat manusia. Ya. Lalu bagaimana mempraktekkan ajaran agama itu harus dipraktekkan oleh orang yang bisa ditiru. Oke. Sedangkan malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dia secara rohani, secara spiritual, ya, dia adalah makhluk yang memang istilah kasarnya sudah stuck. Ya. Ketika diperintahnya itu akan dia lakukan. Oke. Ketika diperintahnya A akan dia lakukan. Jadi tidak ada unsur kemajuan secara rohani, tidak ada unsur kemunduran secara rohani. Nah, itu malaikat. Oke. Nah, sedangkan kalau wujudnya manusia yang dijadikan utusan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka di sana akan ada unsur uswah, teladan, meniru. Oh, oke. Karena sesama manusia. Jadi itulah tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengapa memilih yang menjadi nabi itu adalah dari jenis manusia. Challenge ya, Bah. Ya, jadi supaya manusia lain itu bisa meniru. Ya, bisa meniru perilaku seorang nabi, amalia seorang nabi, sehingga tadi orang yang tadinya secara kerohanian misalkan nilainya 1 bisa naik 2, 3, 4 karena tadi meniru betul. Seorang nabi yang juga manusia. Baik. Terima kasih Pak itu untuk pertanyaan yang saya memang ingin tanyakan. Siap. Penasaran saya Pak. Bukan rakyat aja yang penasaran. Oh, iya. MC juga penasaran. MC juga penasaran. Benar. Ini ada pertanyaan nih nomor 1 nih Pak. Bagaimana Ahmadiyah menjelaskan peran malaikat Jibril setelah kenabian Nabi Muhammad SAW? Nah, ini juga banyak yang yang bertanya dengan hal ini ya. Kita berkaitan dengan tugas seorang malaikat itu kita akan bisa coba untuk memahaminya. Ini hanya pendekatan saja untuk memahaminya. Itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran berkenaan dengan para malaikat ini. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikat ya uli ajnihah masna wa sulasa wa ruba. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya menciptakan malaikat itu, dia diberikan kemampuan, diberikan kekuatan. Kalau bahasa di dalam Al-Quran di situ dikatakan uli ajnihah itu dengan memiliki sayap. Ini bahasa Al-Quran ya, bahasa rohani ya. Tentu kalau tadi Kang Yogi nanya punya sayap apa segala macam. Jadi tolong difahami, ini adalah bahasa rohani. Ya. Bahasa metafor. Kalau secara filsafat arti sayap itu artinya melambangkan kekuatan. Melambangkan kemampuan. Jadi di sana dikatakan apa coba? Malaikat itu punya ajnihahnya, punya sayapnya berapa? Masna itu 2. Kang Yogi gampang kan membayangkan malaikat dengan 2 sayap kan? Waruba itu berapa? 4 masih gampang kan? Coba sekarang saya tanya, kalau wasulasa 3, malaikat sayapnya 3, gimana coba ngebayanginnya? Nggak kebayang sih. Nggak kebayang kan? Terbangnya miring Pak. Tapi Allah Ta'ala firmankan itu, bahwa malaikat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan memiliki sayap 2, 3, 4. Bahkan di sana dikatakan yazidu fil khalqi ma yasha. Bahkan Allah Ta'ala menciptakan apa yang dia kehendaki dari ciptaannya itu. Nah, ngomongin malaikat, Jibril alaihissalam, Kang Yogi, di dalam hadis itu sayapnya 600 sayap. Jadi bisa dibayangkan kalau tadi ada malaikat yang sayapnya 2, 3, 4, Jibril alaihissalam itu sayapnya 600. Kalau berbicara tentang kemampuan, kalau berbicara tentang kekuatan, kalau berbicara tentang tugas, kebayang tugasnya malaikat Jibril. Dan kita di dalam jemaat ini, di dalam Jamaah Islam Ahmadiyah ini, meyakini sayap itu merupakan metafor dari apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang diamanahkan kepada malaikat tersebut. Misalkan malaikat dengan 2 sayap, artinya dia merepresentasikan 2 sifat Allah Ta'ala, menjalankan 2 sifat Allah Ta'ala itu di dalam alam raya ini. Jadi kalau 600 ya. Bisa kebayang. Gitu. Ya, bisa terbayang.
Itu sifat Allah Ta'ala yang diemban oleh malaikat Jibril. Jadi kalau bicara tentang menurunkan wahyu, itu mungkin hanya salah satu dari sekian banyak yang diamanahkan kepada malaikat Jibril. Oke. Ya, hanya salah satu dari sekian banyak yang diamanahkan kepada malaikat Jibril. Tapi sekali lagi, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, Baik. bentuknya tugas malaikat Jibril berikutnya apa? Baik. Tetapi dari penjelasan Nabi kita Muhammad SAW, begitu luar biasanya kedudukan malaikat Jibril di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sampai-sampai digambarkan itu Baik. memiliki sayap sampai 600 sayap 600. itu. Baik. Hmm. Baik, Pak Bilal, pertanyaan terakhir ya. Oke. Karena waktunya masih ada nih. Oh, saya kira waktunya udah mau habis. Oh Masih ya. ada, Ya, masih oke. ada. Oke. Tuduhan ini ada tuduhan mengajarkan keberadaan malaikat dalam bentuk fisik, Pak. Jadi deskripsinya ini Ahmadiyah dituduh mengajarkan bahwa malaikat dapat muncul dalam bentuk fisik yang berbeda dari pemahaman mainstream. Contohnya ini, tuduhan ini mungkin mencakup klaim bahwa Ahmadiyah percaya malaikat dapat berwujud manusia dan berinteraksi secara langsung dengan orang-orang tertentu. Gimana? Tadi saya bilang kenapa saya ceritakan kisah, ya, itu ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sedang duduk dalam sebuah majelis, lalu datang seseorang dan Rasulullah SAW jelas di situ menyebutkan itu adalah Jibril. Gitu. Ya, itu Sahih Bukhari. Artinya riwayat itu sahih. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan kita, ya, apakah itu bentuknya terjadi secara fisik ataukah itu terjadi bentuknya secara kasyaf? Kasyaf itu dalam dimensi rohani. Ya. Tapi semua orang yang hadir di situ, dia dengan kuat kudsiyah Rasulullah SAW bisa masuk ke dalam dimensi kasyaf itu. Ya. Sehingga bisa melihat malaikat Jibril. Sekali lagi, wallahu a'lam. Ya, kita tidak tahu bagaimana peristiwa itu terjadinya. Tetapi kalau dikatakan Ahmadiyah meyakini atau ya katakan begitu, malaikat itu adalah makhluk yang bisa bersifat fisik, kita sekali lagi kita bilang, pemahaman kita malaikat itu adalah makhluk spiritual, makhluk rohani. Oke? Ini yang menjadi poin utama dari keyakinan kita sebagai seorang muslim. Malaikat itu makhluk rohani, makhluk transenden. Ya, bukan makhluk fisik, bukan. Tetapi ketika Allah Ta'ala dalam sebuah riwayat menceritakan hal itu, ya, bahkan kita kalau Nabi SAW mengalami hal itu dan dituliskan dalam kitab yang sahih, kita mau bagaimana mencernanya, kan? Hanya dua tadi kemungkinan. Tapi semua malaikat pasti bersayap atau ada yang nggak bersayap, Pak? Kan tadi dibilang semuanya yang namanya malaikat itu kan artinya kan kalau dari asal katanya itu artinya kan dari kata malik. Malik itu artinya penguasa. Artinya menguasai sesuatu, memanage sesuatu gitu. Ya. Ketika diciptakan otomatis dia pasti diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tadi baik itu kalau Allah Taala menyebutkan baik itu 2, 3, 4, bahkan sampai kalau kita lompat ya kepada malaikat Jibril. Nah terus satu lagi Kang, saya coba memahami pertanyaan dari ini. Yang saya pahami seperti ini. Kita karena terbatas oleh pemahaman kita, ya makanya terkadang kita ketika mendengar sesuatu yang baru langsung respon kita adalah menolak. Sedangkan sesuatu yang bersifat rohani kita kan tidak tahu. Sesuatu yang bersifat rohani itu sebanyak apa kita tidak tahu. Seluas apa pemahaman kita tidak tahu. Contoh berkenaan dengan nama-nama malaikat. Yang kita tahu hanya beberapa saja nama malaikat. Ya. Tapi kan Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan berbagai macam pengaturan kan. Ya pasti di setiap segmen yang diatur itu ada malaikat yang ditugaskan, tentu ada namanya kan. Nah, di situ yang harus kita ingatkan kepada diri kita semua ya bahwa Allah Taala memiliki makhluk malaikat dengan berbagai macam tanggung jawabnya itu. Jadi jangan aneh kalau mendengar ada malaikat ini gitu ya. Baik. Makanya mulai dari sekarang mungkin setelah pembahasan ini saya akan mulai membaca hadis-hadis tentang malaikat, karena saya selama ini dengerin lagu. Di lagu ada judul malaikat tak bersayap. Berarti itu bohong tuh. Saya bakal baca hadis-hadis itu, Pak. Daripada dengerin lagu, mending saya baca hadis itu bermanfaat. Iya. Pak, ini ada pertanyaan sedikit, Pak. Kalau Bapak bisa nggak sebutkan 10 malaikat gitu yang ada di Islam tuh apa aja sih? Selain yang saya tahu ya sebenarnya. Sekali lagi saya bilang, ya
pemahaman yang yang diajarkan kita sekarang ini itu kan pemahaman yang umum saja itu. Betul. Kayak Jibril, Mikail, Israfil itu kan dan seterusnya ya. Betul. Itu kan tadi saya bilang itu hanyalah sesuatu yang boleh dikatakan yang umum kita pahami. Ya. Tapi sekali lagi masyarakat jangan terjebak dengan hanya pemahaman itu. Gitu ya. Jadi masyarakat jangan hanya terjebak dengan pemahaman itu. Ya. Seolah-olah nanti ketika ya, ini malaikat apa nih? Nggak ada di 10 malaikat yang Islam. diajarkan dalam Ya. Islam gitu. Nah, ini yang harus juga menjadi masyarakat kita, terutama umat Islam ini harus wise. Ya, menyikapi keluasan ilmu Allah Ta'ala. Betul. Keluasan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 malaikat yang kita hafal waktu kecil itu ya mulai dari menurunkan wahyu sampai menunggu pintu surga, menunggu pintu neraka gitu kan. Ya itu hanyalah sebagian dari malaikat-malaikat Allah yang Dia ciptakan. Ya kayak Nabi aja juga ya kan yang kita tahu cuma berapa. Betul. Padahal banyak. Baik Pak Bilal, sampai sini dulu pembahasan kita tentang malaikat. Nanti seru sih ini sebenarnya Pak ya. Nanti kita sambunglah di program yang lain Pak. Insya Allah. Kebetulan saya punya program sendiri, jadi kita bisa sambung di situ. Baik pemirsa MTA, dimanapun Anda berada, jangan lupa juga saksikan program MTA yang lainnya. Dan terutama nih Pak, ada program yang harus diikuti oleh kita semua yaitu khutbah huzur, alifah gitu. Tentu saja sesudah itu program yang bagus ya program kita ini. Baik Pak, terima kasih sudah hadir di acara kita. Mudah-mudahan kita ketemu lagi untuk membahas hal-hal yang lebih bermanfaat untuk pemirsa MTA. Amin. Baik pemirsa MTA, sekian dari kita, Pak Bilal dan saya Yogi Arida di program Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa Pak. Islam, Islam, Ahmadiyat, Ahmadiyat, Ahmadiyat.